Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat selalu. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang basis data, materi basis data, yaitu yang pertama tentang DDL, yaitu Data Definition Language. Yang kedua adalah DML, Data Manipulation Language. Yang selanjutnya adalah Data Control Language atau DCL. Oke, sebelum ke materi, ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah nanti peserta didik dapat memahami atau meniru dan memodifikasi perintah SQL. Yang kedua adalah peserta didik dapat membuat data pada suatu tabel dengan tepat. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menciptakan ide atau suatu karya ketika sudah mempelajari beberapa perintah tersebut. Baiklah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang Data Definition Language atau DDL. DDL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisan struktur database. Dalam hal ini adalah pembuatan database dan tabel. Adapun kelompok-kelompok perintah yang ada di database adalah yang pertama yaitu create, yang kedua adalah alter, yang ketiga rename, yang keempat adalah drop. Kita bahas perintah yang pertama, kelompok pertama yaitu create, yaitu membuat database. Yaitu create, perintah sintaknya adalah create database spasi nama database. Contohnya di sini create database PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya, setelah database dibuat, langkah selanjutnya adalah yaitu create untuk membuat tabel. Sintaknya adalah create tabel, nama tabelnya, kurung buka, field 1 tipe datanya apa, field 2 tipe datanya apa, field 3 tipe datanya apa, kurung tutup. Selanjutnya yaitu ketika tabel itu diberi sebuah primary key atau kunci primer, itu nanti sintaknya yaitu create tabel, nama tabel, field 1 tipe datanya apa, field 2 tipe datanya apa, field 3 tipe datanya apa, terus yang terakhir yaitu primary key, yang digunakan sebagai primary key-nya itu adalah field apa. Contohnya di sini adalah kita akan membuat tabel yang namanya tabel siswa, yaitu create tabel, nama tabelnya siswa, kurung buka, field yang pertama adalah list, tipe datanya integer, basisnya 5. Yang kedua adalah nama, tipe datanya adalah varchar, size-nya 20. Ada alamat, tipe datanya varchar 30. Ada nilai UH integer, nilai UTS itu integer juga. Sebagai primary key atau kunci primer itu adalah list, karena siswa itu listnya masing-masing siswa tidak boleh sama, sehingga dijadikan sebagai primary key. Selanjutnya perintah alter, yaitu untuk merubah struktur tabel. Ketika tabel sudah dibuat, selanjutnya tabel itu masih bisa dirubah. Contohnya di sini kita akan menambahkan field, yaitu nilai UTS. Perintahnya adalah yaitu alter tabel, nama tabel, add nama field, tipe datanya apa. Di sini kita akan menambahkan yaitu alter tabel siswa. Kita akan menambahkan yaitu add nilai UAS integer 3.
Selanjutnya, selain untuk menambah field, itu bisa untuk merubah namanya atau merubah tipe datanya. Contohnya di sini yaitu alter tabel siswa, modify kolom nama, yaitu vajarnya 30 yang awalnya 20 sekarang dirubah menjadi size vajar 30. Selanjutnya yaitu menghapus kolom, yaitu ketika kita sudah membuat tadi fill alamat, nanti alamatnya kita hapus, yaitu perintahnya adalah alter tabel siswa drop alamat, artinya kita akan menghapus kolom alamat. Perintah selanjutnya yaitu rename, itu merubah nama tabelnya. Contohnya di sini adalah rename tabel, nama tabel lamanya apa tuh, nama tabel baru. Contohnya di sini kita akan merubah rename tabel siswa tuh siswa 1. Selanjutnya yaitu drop, yaitu untuk menghapus kolom. Contohnya di sini yaitu alter tabel siswa drop alamat, artinya kita akan menghapus fill alamat. Perintah selanjutnya yaitu tentang DML, data manipulation language. Ya, di sini setelah tabel kita buat, dan tabel itu masih kita insert, kita isi datanya, bisa kita update, bisa kita delete, bisa kita tampilkan. Perintah-perintahnya kelompok DML adalah insert, ada update, ada delete, ada select. Kita ke kelompok pertama yaitu insert atau input data. Setelah tabel berhasil dibuat, selanjutnya adalah kita isi tabel tersebut. Nah, perintahnya adalah sintaksnya insert into, nama tabelnya apa, field 1 disebutkan, field 2, field 3 nya apa, value ini nilai dari field tersebut, yaitu nilai 1, nilai 2, nilai 3. Nah, di bawah ini contohnya kita akan menginput tabel siswa 1, ya fieldnya itu NIS, nama, nilai UH, nilai UTS, nilai UAS. Value-nya yaitu NIS-nya 11, namanya Agus, nilainya UH-nya 78, UTS-nya 87, UAS-nya 90. Selanjutnya input data lagi, tetapi dengan cara yang berbeda. Yang tadi menyebutkan field-nya, yang ini tidak. Contoh yang kedua yaitu insert into siswa 1, nama tabelnya value, langsung tanpa menyebutkan sebuah field-nya, yaitu value-nya 112, namanya Budi, nilainya UH-nya 79, UTS-nya 80, UAS-nya 80. Itu menjadi record kedua yaitu 112. Contoh lagi yang ketiga yaitu insert into siswa 1 value. Nah, ini value-nya 3 record. Yang pertama adalah 113 Gendis, 114 Pindah, 1-1-nya Cynthia. Nah, ini kalau yang di atas itu kita menginput 1 record. Kalau yang ini, yang ketiga ini, sekali perintah kita bisa menginput 3 record sekaligus atau 3 data sekaligus. Nah, nanti silahkan mana yang lebih praktis, silahkan untuk digunakan. Selanjutnya setelah nanti kita insert data itu masih kita bisa rubah. Contohnya di sini secara perintahnya yaitu update, nama tabelnya apa, set, mana yang dirubah yaitu field 1, nilai 1, field 2, field 2 nilai 2, where kondisi. Kondisi menjadi penting sehingga
tanpa kondisi, itu nanti semua data itu nanti akan diupdate dengan nilai yang sama. Ini perlu hati-hati. Contohnya di sini, update siswa 1 set, nilai UTS sama dengan 90, where NIS sama dengan 11. Artinya kita akan merubah nilai UTS yang NIS-nya 11 menjadi 90. Kita lihat nilai UTS 11 berapa sebelumnya. Nah ini. 11 sebelumnya nilainya adalah 87. Terus dirubah menjadi UTS-nya 90. Untuk perintah selanjutnya, selain kita bisa mengupdate, kita bisa menghapus datanya. Ketika kita keliru input, nanti kita bisa menghapusnya. Contohnya di sini, sintaksnya adalah delete from nama tabel where kondisi. Sama, kondisi ini juga sangat penting karena apa? Tanpa sebuah kondisi, berarti nanti data semuanya akan terhapus. Contohnya di sini kita akan menghapus sebuah record atau data yang ada di tabel siswa yang syaratnya adalah NIS-nya 11. Artinya NIS 11 nanti akan terhapus dari tabel siswa. Nah, ini tadi perintah-perintah DDL dan DML. Nah, nanti setelah ini tadi kita belajar tentang teoritis, teori-teorinya, sintak-sintaknya. Selanjutnya nanti kita akan melakukan praktikum untuk membuktikan perintah-perintah itu bisa dilakukan atau tidak, atau mungkin ada error. Sekian dulu, kita nanti ketemu di praktikum.